Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semua. Salam sehat. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima tentang jenis data dan metode pengumpulan data. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang data. Data itu ada dua jenis, untuk saudara ketahui. Yang pertama, data primer. Data primer itu adalah data yang dikoleksi langsung oleh peneliti dan berada pada karakter originalnya. Artinya di sini data tersebut langsung diperoleh dari orang yang bersangkutan atau dari responden. Langsung kita turun ke lapangan seperti itu. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikoleksi oleh orang lain dan telah melalui proses statistik. Misalnya data dari Biro Pusat Statistik, misalnya seperti itu, atau data dari Dinas Kesehatan. Itu adalah data sekunder, seperti itu, yang dimana data tersebut sudah diolah terlebih dahulu melalui proses statistik. Kemudian penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, seperti itu. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, data yang kita peroleh itu harus valid. Maka peneliti harus tahu sebelumnya dengan jenis-jenis data. Data itu ada dua. Yang pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Dimana yang dikatakan dengan data itu adalah bahan menta yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta, seperti itu. Data kualitatif ini adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik yang berwujud berupa pertanyaan atau berupa kata-kata seperti wanita itu cantik, pria itu tampan. Itu adalah data kualitatif atau deskriptif, berupa deskripsi seperti itu. Sementara data kuantitatif dia berwujud dengan angka-angka seperti IPK 3,59, angka 0 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah data kuantitatif. Contohnya seperti itu. Kemudian tipe data itu ada dua, ada data kategorikal dan ada data numerikal. Untuk data numerikal ada data diskrit dan ada data continuous. Nanti akan kita bahas satu persatu. Data source yaitu data primary atau data koleksi dapat diperoleh dari hasil survei, kemudian dari hasil observasi langsung di lapangan. Kemudian atau melakukan eksperimen, itu data primer. Sementara data kompilasi itu bisa diperoleh dari buku-buku, dari hasil print or elektronik seperti data yang dalam flash disk, itu dinamakan dengan data kompilasi. Data kualitatif ini data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif data yang berbentuk angka. Jadi bisa saudara bedakan ya. Data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk kata seperti jenis kelamin, pria, wanita, malam, siang, seperti itu. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, seperti itu. Contohnya adalah scoring. Baik sekali itu nilainya 4, baik nilainya 3, kurang baik nilainya 2, dan tidak baik nilainya 1. Ini adalah data kuantitatif atau data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Kurang baik itu adalah data kualitatif, tetapi diangkakan atau dikategorikan, seperti itu. Sementara data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, data diskrit atau nominal dan data kontinum. Yang perlu saudara ketahui di sini, data nominal atau data diskrit ini yaitu data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini biasanya diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam suatu kelas terdapat 50 mahasiswa di mana 30 pria, 20 wanita.
Ini adalah contoh data nominal atau data diskrit. Atau dalam suatu kelompok terdapat 1.000 orang dengan dengan di sana ada suku Jawa, suku Sunda dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi data nominal adalah data diskrit itu istilahnya. Sedangkan data kontinum ini adalah data yang bervariasi menurut tingkatannya, di mana data ini dibagi menjadi data ordinal, data interval, dan data rasio. Kalau data ordinal ini data yang berbentuk ranking atau peringkat. Contohnya juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Data ini bila dinyatakan dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Seperti itu. Atau kita contohkan yang lain, misalnya pendapatan tertinggi misalnya. Kelas menengah sekian, kelas atas sekian, kelas rendah sekian, misalnya seperti itu. Jadi data ordinal ini data yang berbentuk ranking atau peringkat. Dimulai dari data yang tertinggi sampai data yang terendah. Ini data ordinal. Sementara data interval ini data yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai. Seperti itu. Data jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai 0 atau absolut. Seperti contohnya termometer. Walaupun ada nilai 0 derajat, tapi tetap ada nilainya. Seperti itu. Data yang diperoleh dari pengukuran dan instrumen sikap dengan skala Likert adalah data yang berbentuk interval. Ini nanti akan kita bahas dengan seperti apa yang skala Likert itu. Kemudian data rasio, data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Contohnya di sini adalah misalnya 2 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Kalau dalam data aljabar interval, 2 meter tambah 3 meter sama dengan 5 meter. Itu maksudnya di sini. Sedang dalam data interval, penjumlahannya tidak seperti dalam data rasio. Misalnya air 1 gelas dengan suhu 200 Celcius ditambah 1 gelas air lagi dengan suhu 150 derajat Celcius, maka suhunya menjadi 350 derajat Celcius. Tetapi sekitar 17,50 Celcius. Data rasionya adalah data yang paling teliti. Jadi data rasio adalah data yang paling teliti, yang paling akurat, seperti itu. Kemudian jenis data menurut cara memperolehnya. Jenis data menurut cara memperolehnya itu ada 2. Data primer adalah langsung diambil dari lokasi penelitian atau dari objek penelitian. Seperti kita langsung mewawancarai penonton bioskop tentang preferensi konsumen bioskop, atau kita misalnya langsung mewawancarai masyarakat dengan kasus stunting, seperti itu. Sedangkan data sekunder, data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti di sini mendapatkan data tersebut berdasarkan hasil riset atau surat kabar atau majalah atau buku atau dari laporan profil dinas kesehatan atau dari BPJS, lembaga pemerintah yang melakukan survei, misalnya seperti itu. Itu adalah data sekunder. Macam-macam data berdasarkan sumber data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Jadi kalau data internal itu contohnya seperti data keuangan, data pegawai, data produksi, seperti itu. Itu adalah data internal. Sedangkan data eksternal, data yang berada di luar organisasi. Contohnya jumlah penggunaan produk pada konsumen. Kemudian tingkat penjualan, produksi, tingkat penjualan barang yang disukai oleh konsumen, seperti itu. Atau persebaran penduduk, itu adalah data eksternal, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Ada 2, data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif ini
yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka kuantitatif, kuanti, seperti jumlah pembeli saat hari raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3, misalnya seperti itu, berat badan mahasiswa, misalnya seperti itu. Itu adalah data kuantitatif, di mana datanya berbentuk angka-angka. Sementara data kualitatif di sini seperti contohnya berbentuk kata-kata yang mengandung makna. Ini kualitatif ini. Contohnya persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Ini berupa kata-kata, berupa kalimat. Seperti itu. Kemudian pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Ini data diskrit dan data kontinu. Diskrit di sini adalah data yang nilainya bilangan asli. Contohnya berat badan ibu, PKK misalnya, nilai rupiah dari waktu ke waktu. Sementara data kontinu itu yaitu berada pada suatu interval tertentu. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, itu adalah kata kontinu. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Ini adalah dinamakan dengan data kontinu. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006. Ini adalah contohnya. Ini adalah data cross section. Atau data time series. Yang kedua data time series atau berkala. Contohnya di sini data itu menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu, dari periode secara historis. Misalnya di sini perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro tahun 2004 sampai 2006. Ini dinamakan dengan data time series berkala. Atau kejadian stunting pada kecamatan A tahun 2020 sampai 2022, itu juga data time series. Kalau misalnya datanya per 31 Desember 2022, data kejadian stunting per 31 Desember 2022 itu namanya data cross section. Jelas di sini ya. Kemudian macam-macam data penelitian. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang diasumsikan. Itu adalah data, sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang diasumsikan. Kemudian elemen itu adalah satuan terkecil dari objek yang akan diteliti. Contohnya elemen tersebut bisa berupa orang, perusahaan, atau rumah tangga. Sedangkan karakteristik, sifat atau ciri yang dimiliki oleh elemen merupakan semua informasi tentang elemen. Misalnya orang, kalau kita melakukan penelitian tentang orang, apa karakteristiknya? Jenis kelamin, usia, pendidikannya, gajinya, jabatannya, agamanya, alamatnya, status keluarganya, seperti itu. Itu adalah karakteristik dari orang. Kemudian kita masuk pada data kualitatif dibandingkan dengan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan gambar serta tidak dapat diukur dalam skala numerik. Seperti itu. Sedangkan data kuantitatif data yang berupa angka 1, 2, 3, misalnya berat badan berapa misalnya. Itu adalah data kuantitatif, data dalam berbentuk angka, atau usia seperti itu. Itu adalah hasilnya nanti adalah angka yang ditanya. Kalau data kualitatif misalnya pernah atau tidak pernah, dia berupa kata-kata. Jenis data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses. Seperti data, apakah saudara pernah menggunakan Philips? 1 pernah, 2 tidak pernah. Kalau 1 kita kategorikan menjadi pernah, 2 dikategorikan menjadi tidak pernah. Ini yang dimaksud dengan
data kualitatif yang dikuantitatifkan. Sedangkan data nominal, data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah. Seperti itu, di mana posisi masing-masing kategori punya derajat yang sama. Ini adalah data nominal. Seperti itu. Sedangkan data ordinal, data dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya, karena dinyatakan skala peringkatnya. Seperti itu. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi yang pertama data interval, data yang diukur dengan jarak antara dua titik. Misalnya suhu udara berkisar antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Ini dinamakan dengan data interval, jumlah bulan dalam 1 tahun. Nilai TOEFL bagi mahasiswa yang mau belajar ke luar negeri. Ini adalah data interval. Sementara data rasio diukur dengan proporsi dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya data tentang berat, panjang, dan volume. Seperti itu. Persentase jumlah penganggur di provinsi X, ini dikatakan dengan data rasio. Diukur dengan proporsi dan jarak yang sama. Kemudian pengumpulan data primer. Data primer di sini dapat dikumpulkan melalui eksperimen. Namun jika saja kita melakukan penelitian deskriptif, maka survei diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Seperti itu. Survei bisa dengan melalui wawancara, kuesioner, seperti itu. Atau langsung kita melakukan observasi ke lapangan. Ini cara mengumpulkan data primer. Perbedaan eksperimen dengan survei. Kalau eksperimen itu investigasi di mana faktor atau variabel diuji, terisolasi, serta dimodifikasi agar efeknya dapat diukur. Contohnya kita melakukan penelitian eksperimen, misalnya kelas A menggunakan Philip, atau kelas A kuliah dengan tatap muka, kelas B kuliah dengan daring. Kemudian kita lihat nilai mahasiswa tersebut. Rata-rata kelas A nilainya berapa, rata-rata kelas B nilainya berapa. Itu yang kita jadikan eksperimen. Kalau kelas B yang tertinggi berarti kuliah dengan tatap muka itu yang, atau daring itu yang paling bagus. Itu contohnya. Kalau survei bisa melakukan dengan terjun ke lapangan dengan membuat kuesioner. Seperti itu. Fenomena yang diteliti dari seluruh populasi atau sampel yang mewakili melalui pengamatan. Bisa melalui pengamatan, bisa melalui kuesioner atau wawancara. Pengumpulan data primer ada 3 di sini: observasi, wawancara, dan kuesioner. Kita bahas satu persatu. Di mana di sini untuk survei, khususnya di survei dan penelitian deskriptif. Jadi kalau penelitian surveinya untuk penelitian deskriptif ya. Jadi ada 3 ya, pengumpulan data primer, observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk observasi, kita melakukan pengamatan di sekitar kita. Tapi hal semacam ini bukanlah observasi ilmiah. Observasi dikatakan ilmiah atau pengumpulan data untuk peneliti ketika melayani tujuan penelitian yang dirumuskan dan direncanakan secara sistematis, dicatat dan menjalani pemeriksaan kontrol pada validitas dan reliabilitas. Seperti itu. Jadi tidak cuma dilihat, tapi perlu dilakukan rumusan, kemudian direncanakan secara sistematis. Itu yang dikatakan observasi menjadi alat ilmiah. Seperti itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan kontrol secara validitas dan reliabilitas. Apakah datanya valid? Langsung kita observasi ke lapangan. Misalnya, apakah jumlah pegawai di daerah A itu 30 menurut laporan. Langsung kita survei ke lapangan, apakah memang benar 30 atau kurang atau lebih. Itu yang dinamakan dengan validitas. Seperti itu. Kita validasi apakah datanya akurat. Seperti itu. Kemudian jenis metode observasi, ada observasi partisipatif. Di sini orang yang mengobservasi benar-benar dia langsung atau ke lapangan, dia langsung terjun ke lapangan. Dia langsung mengamati. Misalnya guru mengamati perilaku siswa.
itu dinamakan dengan observasi partisipatif. Sedangkan observasi sistematis, pengamat sebelumnya menyusun kisi-kisi yang akan dilakukan penelitian, kemudian dikategorikan berdasarkan kisi-kisi tersebut, maka observasi itu disebut observasi non sistematis atau tidak terstruktur. Artinya berdasarkan kisi-kisi tersebut, observer selanjutnya menjabarkan dalam bentuk cek atau skala penilaian. Itu observasi sistematis. Sedangkan observasi eksperimental, observasi yang dilakukan secara non partisipatif dan secara sistematis untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Misalnya mengetahui perkembangan klien setelah dilakukan treatment dan konseling individual. Apakah berubah atau tidak? Itu dinamakan dengan observasi eksperimental. Kemudian keuntungan dan kekurangan dari metode observasi. Keuntungannya ada 3. Yang pertama, bias subjektif dihilangkan jika pengamatan dilakukan secara akurat. Ini artinya tidak ada bias ya untuk datanya. Informasi yang diperoleh dengan metode ini berhubungan dengan apa yang sedang terjadi. Seperti itu. Artinya di sini datanya langsung dengan kondisi sekarang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, metode ini cocok dalam studi yang berhubungan dengan subjek atau responden, atau tidak mampu memberikan laporan lisan tentang sebuah entitas atau satu alasan atau yang lainnya. Ini keuntungannya ya. Kemudian kalau kerugiannya observasi, otomatis membutuhkan biaya yang mahal. Ya. Informasi yang diberikan oleh metode ini juga sangat terbatas. Kemudian faktor yang terduga kadang-kadang mengganggu tugas observasi. Seperti itu. Faktor di lapangan maksudnya. Cuaca, kemudian faktor dari masyarakatnya, seperti itu. Faktor dari lingkungannya, misalnya seperti itu. Lingkungannya mungkin terlalu jauh karena daerah terpencil, misalnya seperti itu. Atau yang ketiga, fakta bahwa beberapa orang jarang diakses pengamatan langsung menciptakan kendala bagi metode ini untuk mengumpulkan data secara efektif. Jadi ini kekurangannya. Kemudian kalau kita mengkaji metode wawancara dan mengumpulkan data, di mana untuk metode wawancara ini melibatkan penyajian stimulus verbal dan jawaban dalam hal tanggapan lisan. Metode ini melalui wawancara pribadi, kalau wawancara jika memungkinkan, atau melalui telepon. Kalau metode pengumpulan informasi dengan wawancara pribadi biasanya dilakukan dengan terstruktur, tersusun seperti itu. Pertanyaannya mulai dari nama, usia, pekerjaan, misalnya seperti itu. Dengan demikian kita sebut sebagai wawancara terstruktur. Wawancara melibatkan penggunaan serangkaian pertanyaan yang ditentukan dan teknik pencatatan yang terstandar. Jadi sudah disiapkan sistem teknik pencatatannya seperti apa, atau dibikin formatnya untuk metode wawancara. Sedangkan keuntungan metode wawancara ini, informasinya lebih mendalam kalau kita memperolehnya. Kalau kita lakukan wawancara dengan keterampilan sendiri dapat melenyapkan resistensi R dari responden, dimana ini akan menghasilkan sampel yang sempurna pada populasi umumnya. Jadi kita bisa lebih menggali informasi pada responden. Kemudian ada fleksibilitas yang lebih besar untuk observasi ini, untuk metode ini. Kemudian informasi pribadi dapat diperoleh dengan mudah dengan metode ini, tergantung teknik kita menanyakannya lagi. Kemudian sampel dapat dikontrol, kita fokus dengan informasi apa yang akan kita gali kalau kita melakukan wawancara. Kemudian pewawancara dapat menangkap narasumber saat lengah, dengan demikian dapat mencatat reaksi paling spontan yang terjadi. Jadi kita bisa membaca seperti itu tentang responden. Kemudian bahasa wawancaranya bisa kita atur agar masyarakat yang sebagai responden bisa mengerti dengan apa yang kita maksud, seperti itu. Tergantung dari, misalnya berdasarkan tingkat pendidikannya. Kalau mereka pendidikannya rendah, otomatis bahasanya lebih disederhanakan lagi. Kelemahan metode ini biayanya sangat mahal, karena kalau wilayah geografisnya luas,
itu akan memakan biaya yang besar. Kemudian kalau jenis respondennya itu pejabat yang punya penghasilan tinggi, ini tidak mudah kalau kita melakukan wawancara. Atau status sosialnya yang tinggi misalnya. Kemudian metode ini memakan waktu. Bila sampelnya besar, pemanggilan kembali responden yang diperlukan. Ini memakan waktu. Kehadiran pewawancara harus bisa ditentukan. Ya, seperti itu. Harus kita atur jadwalnya. Itu yang sulitnya. Wawancara efektif memerlukan hubungan komunikasi yang tepat dengan responden. Jadi bagaimana kita mempunyai kedekatan dengan responden sehingga informasi yang diberikan itu valid, seperti itu. Pengumpulan data melalui kuesioner yaitu dikirim kepada responden dengan menjawab pertanyaan kuesioner yang kita berikan, seperti itu. Di mana kuesioner ini terdiri dari kata-kata yang responden bisa menjawabnya, di mana kuesioner itu bisa di-print dan diserahkan kepada responden. Keuntungannya biayanya rendah, apalagi sekarang teknologi sudah maju, bikin kuesioner pakai Google Drive atau Google Form, di-share kepada responden. Tetapi responden yang bisa mengerti juga dengan menggunakannya. Dimana kalau kuesioner ini biayanya rendah, bebas dari biaya wawancara, responden memiliki waktu yang cukup, apalagi kalau kuesionernya online. Kemudian responden tidak mudah didekati, bisa dicapai dengan mudah, sampel yang besar dapat dimanfaatkan sehingga hasilnya dapat lebih diandalkan. Itu kalau kuesioner. Aspek utama dari kuesioner ini, tak jarang kuesioner dianggap sebagai jantung dari operasi survei. Oleh karena itu, hati-hati dalam membangun sebuah survei atau kuesioner itu. Diatur dengan benar, kemudian kita harus mempelajari aspek utama dari kuesioner tersebut. Aspek utama dari kuesioner itu, yang pertama bentuk umum. Kuesioner bersangkutan bisa berupa kuesioner terstruktur. Kemudian kuesionernya ada ya pasti, artinya ya terstruktur. Mereka kuesioner di mana ada yang pasti, konkret dan telah ditentukan. Pertanyaan disajikan dengan persis kata-kata yang sama. Urutan pertanyaannya, yang kedua urutan pertanyaan dalam rangka untuk membuat kuesioner efektif, memastikan kualitas dengan jawaban yang diterima oleh seorang peneliti harus berdasarkan urutan pertanyaan. Kemudian formulasi pertanyaan dan kata-kata. Sehubungan dengan aspek kuesionernya, maka harus dicatat bahwa tiap pertanyaan harus jelas, jangan ambigu, jangan membuat orang bingung. Sementara secara umum pertanyaan harus memenuhi standar sebagai berikut. Harus mudah dipahami, harus bahasanya itu harus sederhana, harus konkret. Artinya pertanyaan yang kita sampaikan itu sederhana, mudah dimengerti, sesuai dengan maksud jawaban yang akan kita terima nanti, sehingga responden tidak bingung dalam menjawab kuesioner yang kita buat. Kemudian kita lanjut dari segi pengukuran dalam mengolah data yang sudah kita kumpulkan. Untuk pengukuran ini menyangkut dengan kuesioner yang kita buat ini. Yang pertama skala Likert, di mana skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Kalau skala Likert ini biasanya dibikin skornya. Pelayanan rumah sakit sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Jadi di sini ada 5 poin, ada sangat setuju diberi skornya 5, setuju skornya 4, tidak ada pendapat skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Data-data inilah, kategori-kategori yang kita bikin inilah nanti akan diolah di SPSS. Seperti itu. Ini adalah model dari skala Likert. Sedangkan skala Goodman memberikan respon yang tegas, di mana dia hanya 2 alternatif jawaban saja. Ya atau tidak, baik atau buruk. Ini skala Goodman ini. Pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Ini adalah skala Goodman dalam membuat kuesioner.
Skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinuum, di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedang nilai yang positif terletak di sebelah kanan. Contohnya seperti di bawah ini. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini? 1, sangat buruk. Yang rank kelimanya sangat baik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih saja. Kalau kita pilih ranknya 1 berarti kualitasnya buruk. Kalau kita pilih ranknya 5, kualitasnya sangat baik. Kalau 4 bisa jadi kualitasnya baik. Seperti itu. Ini skala semantik. Kemudian skala rating. Itu saudara ketahui di sini, skala rating data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif menjadi data kualitatif, seperti itu. Kenyamanan ruang lobi bank BCA 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini data dikategorikan. Kalau 5 sangat nyaman, 1 sangat tidak nyaman. Misalnya seperti itu. Kebersihan ruang parkir bank BCA, misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah contoh-contoh untuk skala rating. Ratingnya berapa? Seperti itu. Kemudian pengumpulan data sekunder. Ketika peneliti menggunakan data sekunder, maka dia harus melihat ke dalam berbagai sumber di mana ia bisa mendapatkan mereka atau data tersebut. Dengan hati-hati, di sini peneliti bisa menggunakan data sekunder, di mana data tersebut harus bersumber dari sumber yang relevan dengan apa yang dia teliti. Seperti itu. Misalnya data dari, kalau stunting bisa dapat data dari profil Dinas Kesehatan Provinsi, misalnya seperti itu. Atau data dari Biro Pusat Statistik atau lain sebagainya, bisa dari rumah sakit atau dari lembaga lain. Kemudian karakteristik penting dari data sekunder ini ada keandalan data. Keandalan data di sini yang pertama, siapa yang mengumpulkan data? Ini dia. Apa sumber-sumber datanya apa? Kemudian apakah mereka dikumpulkan dengan menggunakan metode yang tepat? Kemudian pada waktu apa yang mereka dikumpulkan? Kapan mereka dikumpulkan? Apakah ada bias saat dikumpulkan? Bagaimana tingkat akurasi yang diinginkan? Apakah itu tercapai? Jadi poin-poin ini yang perlu kita perhatikan untuk menentukan keandalan data yang kita peroleh. Kemudian kesesuaian data. Peneliti harus hati-hati dalam meneliti definisi, ya, dalam berbagai istilah dalam mengumpulkan data. Misalnya objek, ruang lingkup, sifat penyelidikan asli juga harus dipelajari. Jika peneliti menemukan perbedaan, data tidak cocok untuk penyelidikan, ini tidak boleh digunakan. Jadi data yang tidak cocok, data yang tidak valid, data itu tidak boleh digunakan. Ya. Kemudian kecukupan data. Jika tingkat akurasi yang dicapai dalam data ditemukan tidak memadai untuk tujuan penelitian, dan mereka menganggap tidak memadai dan tidak boleh digunakan oleh peneliti. Jadi data tersebut harus cukup dan juga memadai. Jika tidak cukup dan tidak memadai, maka datanya tidak bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan data. Alam, misalnya ruang lingkup, objek penyelidikan, metode yang dipilih. Kalau lokasi geografisnya sulit, bagaimana metode yang kita lakukan dalam mengumpulkan data? Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dana yang tersedia. Dengan dana yang ada, dengan lokasi yang luas, apakah cukup kita mengumpulkan data dengan dana yang tersedia? Itu yang perlu diperhatikan. Jika misalnya dananya pas-pasan, mungkin lokasinya, geografisnya perlu kita kurangi. Seperti itu. Kita batasi sesuai dengan dana yang ada. Kemudian waktu. Apakah waktu yang tersedia cukup banyak dengan lokasi yang luas? Seperti itu. Itu perlu juga diperhatikan, faktor waktu dari peneliti. Kemudian presisi yang diperlukan. Itu presisi dibutuhkan faktor penting untuk dipertimbangkan saat memilih metode pengumpulan data. Ini perlu diperhatikan.
Kalau metode studi kasus, di sini peneliti dapat mengambil satu unit sosial tunggal atau lebih dari unit tersebut untuk tujuan studi. Bahkan dapat mengambil suatu keadaan untuk mempelajarinya. Ini kalau metode studi kasus ya. Penelitian meluas selama periode waktu yang panjang. Jadi kalau kasus ini kita fokus kepada studi kasus. Metode pendekatannya seperti apa? Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian konteks metodenya bagaimana dalam membuat studi yang lengkap seperti itu. Yang rumit bagaimana? Itu yang perlu kita ketahui. Oke saudara-saudara semua, demikian untuk materi kita hari ini tentang data dan bagaimana cara pengumpulan data. Semoga saudara mengerti dan paham. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.